Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9, mata kuliah Ekonomi Ketenagakerjaan, akan membuat video presentasi. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Mita Vetalia dengan NIM 0102 13 8232 8154 dan rekan Saya Aruma Rasati dengan NIM 0102 1382 32 8177 dan rekan Saya Emrafan Afrizal dengan NIM 0102 13 82 32 8165. Baiklah, jadi di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan sebuah video yaitu mengenai materi pasar persaingan tidak sempurna atau yang biasa kita sebut dengan pasar monopsoni. Jangan lupa like, komen, And subscribe. tonton sampai habis ya. dadah. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi pasar persaingan tidak sempurna atau monopsoni. Rumusan masalah pasar persaingan tidak sempurna atau monopsoni yaitu yang pertama, pengertian dan ciri-ciri, yang kedua, kekuatan dan kelemahan, yang ketiga, kurva pasokan pasar dan kurva perbandingan monopoli vs monopsoni, yang keempat, yaitu contoh dan kesimpulan. Baiklah, pengertian dari monopsoni adalah pasar di mana hanya terdapat satu pembeli. Dengan pembeli tunggal atau sedikit, maka pembeli tersebut memiliki kekuatan monopsoni, yaitu kemampuan pembeli untuk mempengaruhi harga suatu barang. Kekuatan monopsoni memungkinkan pembeli untuk membeli barang lebih rendah daripada harga yang berlaku di pasar persaingan. Baiklah, selanjutnya yaitu ciri-ciri dari pasar monopsoni. Yang pertama yaitu hanya ada satu pembeli atau konsumen. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pengertian tadi, bahwa di pasar monopsoni ini hanya terdapat satu pembeli ataupun satu konsumen. Yang kedua yaitu pembeli dapat menentukan harga. Kenapa demikian? Karena di pasar persaingan tidak sempurna atau monopsoni ini sering terjadi tawar-menawar antara pembeli dan juga penjual, karena banyaknya penjual dan hanya terdapat sedikit pembeli ataupun hanya satu pembeli tunggal, maka dari itu pembeli dapat menawar sesuai yang telah ditargetkan. Yang ketiga yaitu hasil produknya berupa bahan mentah. Dalam persaingan monopsoni, hasil yang diberikan oleh pembeli yaitu berupa bahan mentah. Contohnya seperti bahan tambang ataupun hasil tambang ataupun hasil pertanian. Jika hasil pertanian yaitu contohnya seperti padi. Di sini dalam penjualan padi banyak sekali petani padi yang sudah panen. Otomatis akan banyak penjual dan juga akan hanya sedikit pembeli. Yaitu seperti di pabrik-pabrik besar yang membutuhkan banyak sekali pasokan dari padi, sedangkan penjualnya itu sangat banyak. Dan yang terakhir, keempat, yaitu pendapatan yang tidak merata dan rentan terjadinya perselisihan. Karena pembelinya hanya satu dan juga penjualnya cukup banyak, maka terjadi tawar-menawar yang lumayan tidak signifikan di pasar monopsoni ini sendiri. Pembeli bisa menawar sesuka hati untuk produk tersebut. Selanjutnya, kekuatan pasar monopsoni. Terdapat 3. Yang pertama, elastis penawaran pasar. Semakin tidak elastis suatu kurva penawaran, semakin besar selisih antara pengeluaran marginal dan pengeluaran rata-rata, serta semakin besar kekuatan monopsoni pembeli. Yang kedua itu ada jumlah pembeli. Setiap pembeli menghadapi kurva penawaran yang sangat elastis sehingga pasar benar-benar mendekati kompetitif. Potensi kekuatan monopsoni muncul ketika jumlah pembeli terbatas. Yang ketiga yaitu interaksi antar pembeli. Tidak ada cara sederhana untuk memperkirakan sebesar apa kekuatan monopsoni yang dimiliki pembeli di suatu pasar. Kekuatan monopsoni juga tergantung pada interaksi antar pembeli yang tidak bisa diprediksi secara tepat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kelemahan pasar monopsoni. Kebebasan pembeli dalam pembentukan harga produk, terutama pada saat adanya inflasi. Aspirasi penjual seringkali diabaikan oleh para pembeli. Alhasil, hal tersebut hanya membuat para penjual bersikap pasrah terhadap sikap penjual. Segala problema yang terjadi pada negara umumnya akan memberatkan para produsen atau penjual saja.
seperti halnya masalah inflasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya seperti yang sudah tertera pada PPT, yaitu saya akan menjelaskan kurva pasokan pasar. Pada kurva pasokan pasar ini kita memiliki 3 garis. Yang pertama yaitu garis biru atau garis MV yang biasa kita sebut dengan nilai marginal. Yang kedua garis orange atau ME atau bisa kita sebut dengan garis pengeluaran marginal, dan yang terakhir garis merah yaitu garis supply atau garis pengeluaran rata-rata. Kurva pasokan adalah kurva pengeluaran rata-rata monoxide atau AE. Karena pengeluaran rata-rata meningkat, AE ini meningkat, maka ME ini berada di atasnya, maka pengeluaran marginal berada di atas AE. Selanjutnya yaitu monoxide ini membeli kuantitas Q atau membeli kuantitas QM, di mana pengeluaran marginal ME bersinggungan dengan nilai marginal MV. Maka dari itu biasa kita sebutkan jika kurva pasokan monoxide ini ME sama dengan MV. Selanjutnya yaitu harga yang dibayar per unit PM ini kemudian ditemukan dari kurva pengeluaran supply rata-rata. Jadi PM ini bertemu saat QM ini dan AE ini bersinggungan. Oke, selanjutnya di pasar yang kompetitif ini, maka dari itu kuantitas PC dan juga QC keduanya lebih tinggi. Mereka ditemukan ketika pengeluaran rata-rata, pasokan dan nilai marginal ini bersinggungan. Maka dari itu ME sama dengan MV. Oke, untuk selanjutnya kurva pasar monopoli versus pasar monopsoni. Yang pertama itu adalah grafik pasar monopoli terjadi saat garis marginal revenue atau MR berpotongan dengan garis marginal cost atau MC. Pendapatan rata-rata melebihi pendapatan marginal, sehingga harga melebihi marginal cost. Selanjutnya itu adalah pasar monopsoni terjadi saat pengeluaran marginal atau ME berpotongan dengan garis marginal value atau MC. Pengeluaran marginal melebihi pengeluaran rata-rata, sehingga nilai marginal melebihi harga. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh pasar monopsoni. Praktek persaingan pasar monopsoni seringkali ditemui pada pasar sayur atau pasar ternak yang umumnya berada di daerah pedesaan terpencil dan sulit dijangkau oleh konsumen secara langsung. Biasanya mereka menawarkan hasil produksi ke pemborong sayuran atau koperasi susu yang menguasai pendistribusian ke masyarakat luas. Itulah alasannya mengapa hanya terdapat satu jenis pembeli saja pada pasar ini. Biasanya pembeli akan membeli barang dengan sistem borongan yang nantinya disalurkan kembali kepada konsumen langsung. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kekuatan monopsoni ditentukan sebagian oleh jumlah pembeli di pasar. Jika hanya ada satu pembeli monopsoni murni, kekuatan monopsoni tergantung pada elastisitas penawaran pasar. Semakin kurang elastisitas pasokannya, semakin besar kekuatan monopsoni yang akan dimiliki pembeli. Ketika ada beberapa pembeli, kekuatan monopsoni juga tergantung pada beberapa agresif mereka bersaing untuk mendapatkan pasokan.